Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama PMI Hong Kong Channel mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Putaran pertama tes kesehatan atau tes swab yang dilakukan oleh PRT asing di Hong Kong, khususnya PRT Indonesia dan Filipina, sebanyak 370.000 PRT, dan dimana saat ini yang masuk tes swab sebanyak 340.000. Itu ditemukan kasus baru sebanyak 3 orang dari PRT selepas di tes swab kemarin. Oke, karena adanya 3 PRT yang positif COVID-19, maka pemerintah memberikan kebijakan atau peraturan lagi, yaitu putaran tes swab untuk kedua kalinya, dan ini memberikan efek-efek pro dan kontra. Oke, dari kebijakan pemerintah yang dikeluarkan bahwa kita bakal tes swab putaran kedua atau sekali lagi, berarti kita melakukan tes swab 2 kali ya, selepas adanya kawan kita yang 3 orang tertular itu. Nah, jadi ini ada beberapa tanggapan dan juga tidak hanya dari konsulat PL juga, namun KJRI Hong Kong itu juga memberikan tanggapan dalam wajibnya PRT untuk tes swab lagi. Oke, yang pertama adalah konsulat PL bilang, kenapa PRT wajib tes swab tapi bosnya tidak wajib tes swab. Jadi PL ini konsulat PL ini menganggap hal ini tidak wajar loh. Apalagi selepas ada PRT 3 yang positif, kenapa bosnya juga tidak dites swab, dan juga teman-teman bos juga tidak diwajibkan. Hal itu kan bisa aja menyebar kemana-mana kan. Nah, hal ini yang membuat konsulat PL itu dianggap tes swab 2 kali bagi PRT itu nggak wajar itu loh. Oke, itu yang pertama. Kemudian tanggapan dari KJRI Hong Kong adalah PRT itu menggunakan waktu liburnya untuk tes swab, dan KJRI tahu bahwa itu kan antrian yang sangat panjang banget, bahkan sampai sore dan 6. Nah, jadi dalam hal ini apakah majikan itu memberikan ganti libur sebagai hari pengganti? Nah, ini yang ditanyakan oleh si KJRI Hong Kong, Rek. Nah, ini ada benernya juga lah ya, Rek ya, karena kasihan mbak-mbak libur 1 minggu sekali, penat, namun tambah penat lagi baitoy yo, atau antrian yang sangat panjang, dan itu sangat panas sekali. Oke, yang ketiga adalah Presiden Overseas Employment Center. Ini mengatakan majikan harus mengganti kompensasi atau uang kepada PRT yang liburnya untuk digunakan tes swab tadi. Jadi harus diganti uang dan ataupun diganti hari libur ke depannya, seperti itu. Oke, yang ketiga, Ketua Asosiasi Pengusaha PRT, dia percaya bos akan melakukannya. Intinya bos dia sangat percaya sekali bahwa bos itu bakal memberikan libur atau uang ganti. Jadi jawabannya kepada Anda, apakah ketika Anda menggunakan waktu libur Anda untuk antrian tes swab ini diganti uang atau hari libur lainnya apa enggak? Nah, Anda yang bisa menjawabnya. Oke, jadi kawan-kawan, hal ini tentu memberikan pemikiran pro atau kontra mendukung kebijakan ini. Dan yuk, sebenarnya bukan masalah tes swabnya ya, Rek yo, tapi yang saya takutkan adalah, kalau saya pribadi yo, yang saya takutkan ketika kita tes swab di sana bertemu banyak orang, kemudian kita nggak tahu kursinya kotor apa enggak, kemudian tangannya petugas itu secara otomatis pegang orang satu, pegang orang lainnya lagi, beda-beda orang, entah berapa banyak yang dia pegang orang. Nah, itu yang malah membuat saya takut itu loh, daripada saya tes swab. Jadi saya tes swab nggak takut, tapi masalahnya ketika si petugas pegang ini, pegang si B, pegang si C, bahkan berapa banyak satu hari yang dia pegang ya. Itu yang saya takutkan. Oke, yang kedua, berita yang kedua ini tanggal 1 Mei 2021. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Paul Chan.
Dan ini penting banget ya Rek ya. Jadi kita harus tahu bagaimana kondisi perekonomian di Hong Kong sejak ada demo kemudian masuknya virus COVID-19, dan hal ini cara kita sadari sebenarnya membuat perekonomian di Hong Kong ini terguncang ya Rek. Jadi nggak stabil, dan apalagi semenjak ada PRT yang nggak bisa masuk ke Hong Kong, ataupun ada PRT yang tidak bisa keluar ke Hong Kong ataupun sekedar exit. Hal ini kan juga mempengaruhi pendapatan negara kan ya Rek. Dan majikan itu kan sangat membutuhkan banget PRT. Nah, hal ini diucapkan oleh Menteri Keuangan bahwa ketika PRT datang, kesulitan datang ke Hong Kong, ini sebenarnya atau pemerintah menyetop sementara, ini sebenarnya dampaknya pada perekonomian Hong Kong juga. Nah, itu lorek penting banget PRT bagi orang Hong Kong. Ya, karena majunya Hong Kong itu juga tergantung dari bagaimana PRT ini masuk. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena kalaupun kita kerja di Hong Kong, secara otomatis majikan bisa kerja di luar rumah, entah di kantor, mungkin ke tempat lainnya lah, pokoknya di luar rumah lah. Jadi kita fokus mengurus anak di rumah, ngerjain di rumah aja. Majikan fokusnya kerja di rumah. Semakin majikan dua-duanya kerja, itu semakin banyak pundi-pundi yang masuk di kantong dia, semakin banyak, itu kan juga akan membantu perekonomian orang sini kan, seperti itu. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, telah berpulang Mbak PL setelah disuntik vaksin 19 pada tanggal 21 April, dan mbaknya ini umur 44 tahun dan ditemukan pingsan pagi tanggal 9 Mei 2021 di rumah majikan, dan ini penyebabnya belum diketahui. Mungkin banyak orang bertanya, kan penyebabnya belum diketahui. Nah, tapi ini selepas divaksin tadi. Jadi kawan-kawan kalau ketika membaca satu berita diperhatikan ya. Jadi ini intinya belum diketahui apakah benar ini gara-gara obat itu ya. Jadi kita nggak tahu apakah benar apa enggaknya. Tapi sekali lagi, kejadian ini sama dengan orang lokal sebanyak 29 itu juga berpulang ke Tuhannya, dan di sini selepas dia disuntik vaksin ini. Nah, namun penjabat sendiri bilang bahwa ada penjabat yang aku rasa nggak baik juga sih perkataannya, bahwa dia bilang bahwa itu adalah salah orangnya, kenapa dianya suka ngerokok atau minuman seperti itu ya. Ini yang kemarin juga mendapat kecaman dari beberapa orang lokal, ya dimana ini nggak tanggung jawab nih loh. Kalau meninggal ya bilang aja bahwa mungkin orang lokal harus cukup berduka aja, tapi tidak usah memberikan pernyataan seperti itu ya. Jadi ini adalah sekedar informasi yang saya berikan buat kawan-kawan semuanya. Sekali lagi, kalau kawan-kawan pengen disuntik sekali lagi banyak istirahat, banyak minum air putih, dan kalau ada keluhan bilang ke majikan, minta ke dokter ya Rek. Ingat, jaga kondisi. Yang paling utama adalah Anda harus tahu Anda punya riwayat sakit apa enggak. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.